Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Rektor, Bapak Ibu yang hadir pada forum kali ini, sesi terakhir adalah penjelasan terkait dengan kebijakan baru penilaian PAK dosen. Ini di koran sudah ramai, tapi beberapa di antara berita itu sepertinya kurang pas, jadi perlu diluruskan ini. Ada yang bilang terakhir itu tadi pagi kenaikan guru besar tidak perlu jurnal. Nah, itu lebih parah lagi. Baik Bapak Ibu sekalian, saya diinformasikan oleh MC kurang lebih 15 menit saja. Saya akan coba menyampaikan beberapa poin penting. Kemudian nanti kita akan diskusi setelah paparannya dari Pak Lukman. Terkait dengan tolong slide berikutnya. Nah, terkait dengan upaya Dijendiktiristek untuk melaksanakan implementasi POPAK 2019 itu ada beberapa perubahan. Tercatat di dalam bulan Juni ini Pak Dirjen sudah menandatangani 2 surat tanggal 25 Mei dan tanggal 31 Mei. Nah, dua-duanya merupakan respon bagi proses penilaian PAK yang saat ini sudah berjalan. Dan karena sedang ada inisiasi itu, maka selama bulan Juni ajuan baru untuk PAK kami tutup dulu. Karena sedang ada perbaikan di sana sini sehingga harus ditutup, kemudian nanti dibuka lagi insya Allah tanggal 1 Juli dengan wajah baru. Pertama, mungkin ini kabar baik ya. Surat pertama Pak Dirjen itu menyatakan bahwa implementasi PAK sekarang diselaraskan dengan beberapa aturan yang merespon kebutuhan masyarakat, kebutuhan para dosen khususnya, dengan sinkronisasi kebijakan Merdeka Belajar Kamus Merdeka. Sehingga di surat pertama Pak Dirjen, untuk calon guru besar misalnya dikatakan bahwa syarat tambahan bagi calon guru besar yang masa kerjanya antara 10 sampai 20 tahun itu dihapus. Artinya untuk menjadi calon guru besar minimal 10 tahun saja gitu. Jadi tidak perlu sampai harus 20 tahun, kemudian kalau kurang dari 20 tahun harus memberikan syarat tambahan. Dan bagi guru besar juga syarat tambahannya sudah dihilangkan. Sehingga hanya syarat-syarat yang formal saja yang terjadi di yang ada diatur di dalam peraturan menteri. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, ini informasi terus dari artinya suplemen yang ada di POPAK itu dinyatakan tidak berlaku sejak 1 Juli. 1 Juli kan sebentar lagi nih, sekarang 27. Oh iya. Nah, diatur di dalam peraturan menteri. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, ini informasi terus dari antara PTN, LLDikti, dan kementerian lain, mitra ya, kayak Kementerian Agama, Kementerian Dalam Negeri, kementerian lain yang melaksanakan pendidikan tinggi, dan di Dijendiktiristek itu ada irisan. Irisannya di mana? Satu, di tim PAK. Tim PAK dan di lektor kepala ini tarik-tarikan ini. Tim PAK saat ini dimiliki oleh semua perguruan tinggi dan Dijendikti. Kemudian sebelum itu ada tim review atau peer review oleh perguruan tinggi. Begitu juga tim PAK dari kementerian lain. Setelah itu masuk di tim PAK perguruan tinggi baru dinilai di Dijendikti. Nah, arahan Pak Dirjen untuk penilaian seperti itu terlalu lama. Sehingga penilaian disatukan. Antara tim penilai perguruan tinggi disatukan dengan tim penilai dikti yang kita sebut dengan tim PAK nasional. Artinya setiap dosen yang berperan sebagai reviewer dari perguruan tinggi itu diajukan dulu kepada Dijendikti sebagai tim PAK nasional. Sehingga dia akan terregistrasi sebagai tim PAK yang bisa bertugas dimanapun dengan standar yang sama dan pasti akan melalui BIMTEK dulu. Selama 2 hari kemudian dinyatakan lolos, artinya kita uji keterampilannya bukan kepakarannya ya. Jangan salah paham, bukan diuji kepakarannya tapi diuji
keterampilan dalam misalnya melacak jurnal, memahami kebijakan itu yang kita pastikan, memahami kebijakan penilaian, ya. Bukan kepakaran dari masing-masing profesornya. Kemudian terkait dengan taruh kepala, nah jadi pertama penilaian PAK dosen hanya dilakukan 1 kali, baik di perguruan tinggi maupun di dikti, dengan orang yang sama oleh tim PAK nasional. Artinya setelah dinilai oleh tim PAK nasional, maka tidak ada lagi penilaian. Jadi tidak perlu lagi begitu seseorang dinyatakan lolos oleh Dewan Guru Besar atau oleh Senat Akademik, maka langsung saja diajukan ke tim PAK nasional. Nah, nanti prakteknya untuk yang pendelegasian lektor kepala yang selama ini dinilai oleh perguruan tinggi dan oleh dikti, maka lektor kepala akan kita serahkan penilaiannya kepada perguruan tinggi negeri, kepada LL Dikti dan kepada Kementerian Mitra. Berarti nanti hasil penilaian lektor kepala, kalau asisten ahli dan lektor kan selama ini memang sudah di perguruan tinggi, itu langsung akan ditetapkan oleh Dirjen Dikti tanpa dilakukan penilaian ulang oleh tim PAK nasional. Kenapa? Karena reviewernya sudah menggunakan reviewer yang standar Dikti. Sehingga nanti kami kesempatan yang saat ini kami punya 226 reviewer yang hasil seleksi dari usulan Bapak Ibu Rektor di perguruan tinggi maupun LL Dikti, dan kami akan terus mengundang usulan, meminta usulan dari para rektor dan kepala LL Dikti untuk mengajukan calon reviewer yang akan di SK-kan oleh Dirjen Dikti setelah melalui BIMTEK. Dan yang terbaru adalah setiap reviewer yang dinyatakan sebagai reviewer nasional akan mendapatkan sertifikat sebagai tim PAK nasional, sehingga dia boleh menilai dimanapun. Bagaimana dengan guru besar? Ya, kalau tim LK itu kan dinilai 1 kali oleh tim tadi, kemudian langsung di SK-kan oleh Dikti. Apakah tim penilai LK boleh diambil dari perguruan tinggi bersangkutan? Boleh. Jadi kalau misalnya dari UNESA, kebetulan ada yang sama, reviewernya masuk ke list nasional, masuk ke list dari dalam PAK, kemudian dia pakai oleh UNESA sendiri, nggak apa-apa. Yang penting reviewernya ada di daftar itu, di daftar sebagai tim PAK nasional. Bagaimana kalau guru besar? Nah, guru besar lihat perkembangannya akan dinilai 2 kali tapi secara paralel. Tetap dinilai oleh reviewer tim nasional, tetapi oleh 2 orang. 1 orang tim penilai boleh dari internal, misalnya dari Unsri, dari Undip, dari UNJ, dari Unja. Silakan ambil. Siapa yang memilih? 1 orang dipilih oleh rektor. Oleh rektor atau kepala LDD ngambil misalnya reviewer internal atau reviewer perguruan tinggi tetangganya, silakan dipilih dengan bidang yang sesuai. Tetapi yang 1 lagi dipilih oleh Dirjen Dikti. Jadi fair nanti. 1 orang dari Dirjen Dikti, 1 orang dari tim internal dipilih oleh rektor, oleh kepala LD Dikti. Nah, setelah itu kita lihat hasilnya. Kalau dua-duanya menyetujui, maka dia akan lanjut diproses. Kalau dua-duanya tidak menyetujui, juga dua-duanya akan ada perbaikan. Bagaimana kalau satu-satu? Misalnya 1 orang menyetujui, 1 orang lagi menolak, maka Dirjen Dikti akan menentukan tim penilai ketiga. Tim penilai yang independen yang akan dipilih untuk menentukan kelolosan dari para guru besar. Nah, dengan seperti ini harapannya penilaian itu sangat cepat, karena dari 3 kali penilaian menjadi hanya 1 kali gitu. Yang kedua, tim penilainya nggak berulang-ulang, orangnya itu aja. Karena kan kalau ketika kami merekrut tim penilai Dikti, itu tuh para profesor dari tim penilai dari perguruan tinggi juga, jadi buat apa juga dinilai 2 kali gitu. Jadi kita satukan di dalam SK Dirjen Dikti, kemudian 1 ditugasi oleh rektor, 1 lagi ditugasi oleh Pak Dirjen. Nah, itu seperti itu kira-kira. Nah, saya ingin saya ingin menyatakan klarifikasi ya terhadap beberapa berita yang beredar. Mungkin kalau Bapak Ibu baca di media-media sosial atau di koran-koran, bahkan juga di berita-berita terkait dengan penilaian guru besar. Pertama, tadi sudah clear bahwa penilaian hanya dilakukan oleh tim penilai yang terdaftar. Ini berlaku untuk lektor kepala dan guru besar.
Sedangkan AA dan lektor masih tetap seperti sekarang. Nanti ke depan akan kita sinkronkan di ininya di integrasi sistemnya. Maghrib itu ayo. Bagaimana apa yang dinilai oleh para reviewer ketika menilai yang dari perguruan tinggi maupun dari LDDIK, dari tim PAK nasional. Pertama, para reviewer sekali lagi ya, kita melaksanakan amanat atau rekomendasi yang diajukan oleh Mahkamah Konstitusi. Sehingga reviewer hanya menilai 3 poin. 1, relevansi kompetensi dosen dengan substansi karya ilmiahnya. Jadi bukan menilai publikasinya, karena apa? Karena itu sudah terbit. Dan publikasi yang sudah terbit di jurnal internasional itu sudah dinilai oleh reviewer internasional. Jadi kita tidak akan menilai ulang, tetapi dipastikan bahwa relevansi keilmuannya sama gitu. Bidangnya sama, bidang ekonomi manajemen. Kemudian jangan sampai bidang hukum dengan dengan bidang-bidang lain. Sepanjang relevansinya, sepanjang substansinya relevan, maka itu boleh diberi angka penilaian. Yang kedua, kesesuaian antara lingkup subjek area jurnal dengan karya ilmiah yang diusulkan. Jurnalnya coveragenya apa, kemudian karya ilmiahnya coveragenya apa. Hanya itu saja gitu. Yang ketiga, dipastikan tidak ada pelanggaran etika akademik. Nah, bagaimana cara reviewer mendeteksi ini? 1, pertama reviewer harus memastikan bahwa jurnalnya bereputasi. Nah, tadi kalau Bapak Ibu lihat video tadi yang ketika kita sedang asik berfoto-foto atau ngobrol tadi itu, ternyata ada video yang menyatakan bahwa di sini ada Sinta, di sini ada Anjani atau Bima. Itu digunakan